berbicara tentang penyebutan kata fitrah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita akan dapati bahwa penyebutan kata fitrah pada Al-Quran dan Al-Hadis umumnya memiliki dua makna. Yang pertama, yakni penyebutan di sekitar kata sunanul fitrah. Sunanul fitrah artinya perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap yang sesuai dengan fitrah. Ini umumnya diarahkan kepada hal-hal yang bersifat fisik. Contohnya terkait dengan kebersihan. Contohnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan merawat tubuh. Maka di sana diajarkan tentang sunanul fitrah. Misalnya mencabut bulu ketiak adalah bagian dari sunanul fitrah. Kemudian yakni bagaimana seseorang itu meratakan yakni kumisnya. Kemudian mencukur bulu kemaluannya. Itu semua adalah amalan-amalan yang di dalam syariah disebut dengan sunanul fitrah. Begitu pula kebersihan akibat mandi, akibat berwudu, itu semua adalah tuntutan dari fitrah untuk membersihkan tubuh agar tubuh ini sehat, agar tubuh ini layak untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian makna yang kedua atau penyebutan yang kedua dari fitrah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah berbicara tentang fitrah yang ada di dalam jiwa manusia, di mana nyawa atau jiwa manusia bersemayam di dalam jantung. Nah, maka ini fitrah yang ada di dalam jiwa manusia itulah yang dimaksudkan secara istilah di saat dia itu melepaskan kata fitrah secara umum. Sehingga fitrah itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan di dalam jiwa manusia, yang fungsinya guna menumbuhkan kesadaran pada diri manusia. Untuk apa? Untuk mewaspadai segala sesuatu yang akan merusak dirinya dan mencelakakannya. Di mana seorang manusia itu dengan fitrahnya akan memiliki kesadaran. Dia sadar diri bahwa yang ini baik, yang ini buruk. Yang ini harusnya yang dia ambil, yang ini dia harus tinggalkan. Seseorang dengan fitrahnya itu memiliki kesadaran bahwa ini benar, ini salah. Sehingga yang diambil adalah yang ini haruslah dibuang. Seseorang dengan fitrahnya memiliki kesadaran untuk memahami bahwa ini bermanfaat, ini berbahaya. Maka hendaknya dia mengikuti fitrahnya, bahwa yang diambilnya yang benar, yang bermanfaat, yang baik, dan dibuangnya sesuatu yang salah, buruk, dan berbahaya. Nah, maka di saat seseorang itu terus-menerus mengikuti nuraninya, mengikuti fitrahnya, maka dia akan selamat, akan aman dari kerusakan dan kecelakaan yang terjadi di dunia ini terhadap jiwanya, terhadap dirinya. Sehingga kita lihat di sini, mengapakah ada orang kafir? Maka jawabnya, dia adalah penentang terhadap fitrahnya, penentang terhadap nuraninya. Karena fitrah dan nuraninya itu terus-menerus mengingatkan dia. Tidak pernah berhenti terus mengingatkan. Sehingga perselisihan, pergesekan yang terjadi antara fitrahnya dengan hawa nafsunya itu berlangsung terus-menerus. Kalau dia itu adalah manusia yang akalnya sehat,
akalnya waras, maka dia akan memenangkan fitrahnya. Dia akan memenangkan nuraninya. Tapi di saat dia adalah orang yang akalnya tidak sehat, akalnya tidak waras, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Dia tahu bahwa yang benar adalah ini, tapi diikutinya yang salah. Dia sudah tahu bahwa yang baik adalah yang ini, diikutinya yang buruk. Dia sudah tahu yang bermanfaat adalah yang ini, tapi justru yang berbahaya yang diikutinya. Itu pengikutan terhadap hawa nafsu yang menunjukkan bahwa akal fikiran manusia ternyata dikalahkan oleh hawa nafsunya. Terjadi kedigdayaan, keperkasaan yang berlebihan pada hawa nafsu, penguasaan yang luar biasa terhadap hawa nafsu, sehingga ego negatifnya itu membimbing dia untuk tidak peduli kepada benar, kepada baik, dan kepada manfaat. Yang akibatnya dia melalaikan apa-apa yang benar, melalaikan apa-apa yang baik, dan melalaikan apa-apa yang bermanfaat. Sehingga pada akhirnya siapapun di antara manusia di saat dia menjadi orang kafir atau menjadi orang fasik atau menjadi orang yang munafik, tidak lain, pergelutan batinnya itu sudah lama terjadi. Tapi hawa nafsu yang selalu dimenangkannya, sehingga hegemoni hawa nafsunya itulah yang dikdaya, yang betul-betul dia kedepankan, yang mengemuka, memimpin dirinya. Sehingga akibatnya dia tidak layak untuk menyalahkan Allah. Tidak berhak seorang manusia menyalahkan Allah. Terlebih lagi pada saat ternyata untuk membimbing manusia agar manusia itu selalu memelihara fitrahnya dan mengikuti fitrahnya, Allah pun mengutus Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi dan Rasul bisa wafat, tapi ternyata kitab mereka itu masih tetap ada. Al-Quranul Karim Allah jaga, Al-Hadithun Nabawi Allah jaga sampai hari kiamat. Sehingga fitrah manusia itu dibimbing dan diarahkan dengan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat, yang baik dan benar, yang sesuai dengan kebutuhan dirinya. Inilah pelajaran kita. Wallahu a'lamu bis-shawab.